Jika sahabat sehat tidak mendapatkan akses pada kamar mandi atau tempat pencucian tangan, sahabat sehat bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Jadi pastikan dulu sahabat sehat membaca label atau komposisi pembuatan dari hand sanitizer itu untuk memastikan hand sanitizer yang Anda beli memang efektif. Selanjutnya kita akan bahas berapa sih total korban positif coronavirus di dunia. Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dan program kesehatan. Oke dokter, sahabat sehat, pemberitaan mengenai virus corona ini memang gak ada habisnya ya. Penyebaran yang sangat cepat, bahkan banyaknya info yang bertebaran di media membuat kita semakin cemas. Apakah info yang kita dengar itu memang benar, apakah itu hanya hoaks? Pada episode Oke Dokter kali ini, saya akan membahas lebih lanjut mengenai virus corona ini, bagaimana penularan awalnya, dan apakah sudah ada obat dan vaksin yang digunakan. Untuk sahabat sehat semua di rumah, jangan lupa nonton video ini sampai selesai ya, karena tentu akan ada informasi yang belum pernah kalian dengar pada media manapun juga. Sebelumnya, klik dulu tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan jika kalian ada pertanyaan, tuliskan pada kolom komentar, like video ini, dan juga share video ini ke semua teman kalian. Nah, sahabat sehat, tahu nggak sih kalau COVID-19 ini pertama kali berasal dari kota Wuhan di negara China? Menurut penelitian, diduga virus ini berasal dari hewan pengerat, yaitu kelelawar yang ditularkan kepada manusia. Kenapa sih kelelawar bisa sampai menularkan virus ini ke manusia? Dikarenakan famili coronavirus ini awalnya adalah virus yang menyerang hewan. Namun karena perubahan genetik dapat menyerang ke manusia dan menyebabkan gejala yang kita rasakan seperti ini, yaitu COVID-19. Maka serem banget ya, karena COVID-19 termasuk virus yang baru nih. Bagaimana sih cara kelelawar itu menularkan ke manusianya? Diduga karena orang mengonsumsi daging kelelawar mentah. Karena marak sekali orang mengonsumsi makanan mentah atau tidak dimasak dengan matang, sehingga masih ada virus dan bakteri dari hewan masuk dalam tubuh manusia, akhirnya menyebabkan penyakit di tubuh manusia. Jadi, sahabat sehat, tentu kita harus lebih memilah ya dalam memilih bahan makanan. Pastikan jangan makan yang mentah dahulu, dan masak sampai matang untuk makanan yang kalian makan. Saat ini, virus corona bukan hanya menular dari hewan ke manusia, tapi sudah ada penularan antara manusia. Gimana cara penularannya? Yaitu, apakah harus selalu ada kelelawar? Tentu tidak. Karena penularan ini kita melalui droplet atau percikan yang bisa muncul saat kita batuk, saat kita bersin ataupun berbicara dari orang yang terinfeksi. Tentunya yang sudah terinfeksi positif COVID-19. Oleh karena itu, maka penting sekali kita untuk selalu mencuci tangan dan usahakan tidak banyak menyentuh barang di tempat umum. Karena air liur bisa saja menempel pada tubuh orang, tangan penderita, dan juga benda-benda di sekitar penderita saat dia berbicara, batuk, ataupun bersin. Dan juga ada yang penting loh sahabat sehat, yaitu etika batuk. Saat kalian batuk atau bersin, jika kalian ada tisu, gunakanlah tisu dan segeralah buang ke tempat sampah. Namun, jika tidak ada tisu, gunakan bagian siku tangan Anda seperti ini. Anda batuk di sini, dan setelah itu jangan menggunakan telapak tangan Anda ya. Nah, selanjutnya, apa sih gejala yang timbul saat kita terkena infeksi corona COVID-19? Pertama, gejala utamanya bisa saja muncul demam, batuk pilek, dan juga sesak napas. Namun, ada ketiga keluhan itu bukan berarti kita terinfeksi COVID-19 ya. Karena gejala tersebut tidak umum dan juga tidak khas. Ada penderita COVID-19 tanpa memiliki keluhan atau kita bilang asimptomatik. Ada juga yang memiliki keluhan yang sangat berat, seperti sesak nafas sampai susah bernapas sehingga membutuhkan alat napas bantuan. Makanya, ada gejala itu tidak berarti adalah semua COVID-19. Bisa juga disebabkan penyakit lainnya seperti radang tenggorokan, common cold atau flu biasa, dan juga infeksi virus influenza. Kalau dilihat corona ini apakah lebih rentan pada usia-usia tertentu seperti usia bayi atau usia dewasa? Coba kita balik dahulu, kita lihat dari sistem imun manusia. Sistem imun manusia itu terbentuk sempurna pada usia remaja, umurnya sekitar 13 atau 15 tahun. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan ini, apakah balita lebih rentan? Jika kita lihat kasus-kasus coronavirus saat ini,
Justru gejala yang bahaya lebih banyak timbul pada usia tua, bukan pada usia muda. Tentu hal ini masih dalam penelitian, belum ada klarifikasi pasti dari penelitian bahwa memang anak-anak itu tidak rentan atau resiko terinfeksi lebih kecil. Namun, ada alasan-alasan kenapa orang tua lebih mudah terkena. Karena umumnya pada orang yang usia lanjut atau usia sudah tua, sudah ada penyakit-penyakit penyerta lainnya atau penyakit komorbid. Contohnya, seperti adanya darah tinggi, adanya juga diabetes, adanya infeksi paru sebelumnya, ataupun adanya riwayat merokok yang sudah lama. Itu pun bisa menjadi penyebab bertambahnya berat infeksi corona COVID-19 ini. Nah, kita masuk ke tahap pencegahan. Sahabat sehat, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyebaran dari virus COVID-19 yang berbahaya ini? Pertama, yang penting adalah pola hidup yang bersih dan sehat. Yang penting adalah kita harus rutin menjaga kebersihan tangan kita. Kenapa tangan? Karena tangan kita ada yang paling banyak bersentuhan dengan barang-barang di luar. Baik dari saku celana kita menyentuh pegangan di lift, tombol-tombol di lift, atau pegangan tangan. Jadi kita penting untuk mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Ataupun jika tidak ada akses ke air dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Selain itu, yang penting adalah social distancing atau tagar dari pemerintah, yaitu di rumah saja. Kenapa di rumah saja itu penting? Karena jika kita melihat ada kasus di mana infeksi corona COVID-19 tidak menimbulkan gejala dan berpotensi menularkan. Karena itu baik untuk sahabat sehat yang takut keluar karena takut tertular atau takut menularkan ke orang lain, penting untuk di rumah saja. Kita berdiam diri di rumah, usahakan tidak banyak keluar rumah, kecuali untuk kepentingan yang sangat penting. Dan jika kalian memang harus keluar rumah, saat pulang pastikan kalian mencuci baju yang kalian gunakan dan mandilah, sehingga menjaga kebersihan kalian tentunya. Ketiga, jika sahabat sehat sedang ada yang flu, batuk, pilek, jangan lupa untuk selalu menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin atau menggunakan tisu. Dan juga jika kalian tidak ada tisu, gunakan pada bagian sikut. Keempat adalah cuci tangan rutin, terutama setelah bepergian keluar dan sebelum menyentuh daerah wajah. Cuci tangannya sangat mudah, Anda tinggal lakukan menggunakan air dan sabun minimal selama 20 detik. Setelah itu kalian keringkan tangan kalian, sehingga dapat membunuh virus-virus dan juga bakteri yang menempel. Selain itu, jika sahabat sehat tidak mendapatkan akses pada kamar mandi atau tempat pencucian tangan, sahabat sehat bisa menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60%. Jadi pastikan dulu sahabat sehat membaca label atau komposisi pembuatan dari hand sanitizer itu untuk memastikan hand sanitizer yang Anda beli memang efektif. Selanjutnya kita akan bahas berapa sih total korban positif coronavirus di dunia. Serem banget kalau kita lihat dari angka-angka tersebut, karena angka kematian tinggi. Namun, sahabat sehat, yang penting patuhi peraturan dari pemerintah, tetap berdiam diri di rumah, sehingga mencegah rantai penularan dari virus corona COVID-19. Sampai saat ini, untuk vaksin apakah sudah ada yang efektif menangkal virus corona COVID-19 ini? Nah, ada beberapa vaksin yang sekarang masih dalam tahap uji coba dilakukan oleh para ilmuwan di seluruh dunia, tentunya untuk menangkal virus corona COVID-19. Beberapa di antaranya adalah salah satu negara yang pertama kali terkena, yaitu negara Tiongkok. Para ilmuwan di Tiongkok sudah menciptakan vaksin, namun masih dalam tahap uji coba, belum di uji coba massal tentunya. Karena itu kita berdoa saja sehingga vaksin ini bisa cepat direalisasikan ya. Nah, untuk negara kedua, yaitu negara Amerika Serikat, para ilmuwan di Amerika Serikat sudah melakukan penelitian dan juga sudah dilakukan uji coba pada manusia, namun belum cukup uji cobanya untuk diterapkan pada masyarakat luas dan disebarkan ke semua orang. Karena itu tentunya kita berdoa saja dan berharap sehingga vaksin ini bisa cepat terrealisasikan ya. Sebenarnya bagaimana sih prinsip kerja dari vaksin itu bisa mencegah virus corona COVID-19? Nah, dari vaksin itu ada dua bahan yang mungkin disuntikan ke tubuh manusia. Pertama bisa dari virus yang dilemahkan dan juga ataupun antibodi. Jika kita menyuntikkan virus yang dilemahkan, maka kita bisa menimbulkan sistem antibodi di tubuh sehingga kita mencegah COVID-19 berkembang di tubuh kita. Jika kita menyuntikkan antibodi, maka tubuh kita sudah memiliki antibodi, tentunya saat corona atau COVID-19 tersebut menyerang, tubuh kita tidak akan terkena. Itulah fungsi vaksin. Nah, itu tadi beberapa info penting mengenai virus corona COVID-19. Bagaimana? Apakah sudah cukup menambah wawasan sahabat sehat di rumah tentang virus corona COVID-19 ini?
Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa pokoknya tonton terus Oke Dokter karena tentunya banyak sekali informasi yang menarik tentang dunia kesehatan. Jangan lupa subscribe MOP Channel, klik tombol lonceng di sebelahnya, like video ini, tuliskan komentar jika kalian ada pertanyaan atau topik yang kita bahas pada episode selanjutnya, dan yang terakhir jangan lupa share video ini ke semua teman kalian. Saya Dr. John, pamit undur diri dahulu ya, sampai jumpa di episode Oke Dokter selanjutnya.